Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Rahmawati dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan memenuhi tugas sejarah Indonesia bab tentang hafalan bab 6 Indonesia dalam panggung dunia, subbab A. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan negara dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia ini tidak lain adalah Pancasila yang merupakan dasar dari negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta menyebutkan sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan alinea keempat. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah mengabdi kepada tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian, agar prinsip bebas aktif dapat dioperasialisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa saat setelah kemerdekaan, dikeluarkanlah maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945 yang isinya adalah politik damai dan hidup berdampingan secara damai, tidak ada campur tangan dalam negeri negara lain, politik negeri dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain, serta selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya, di masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama,
pasal 11, pasal 13 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai Manifestur Politik Republik Indonesia. Amanat Presiden itu sendiri kemudian dijadikan sebagai garis besar haluan negara berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri. Manifestur tersebut memuat tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang tidak terlepas dari sejarah Indonesia. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan, walaupun Indonesia sudah merdeka, perjuangan untuk melenyapkan imperialisme belum berakhir, sebab negara-negara yang dianggap imperialis dan kolonialis atau negara-negara bagian barat masih ada dan berusaha menanamkan pengaruhnya. Indonesia berusaha pula menghindari dari keberpihakan pada dua blok yang bersengketa dan masuk menjadi anggota non-blok. Pedoman pelaksanaan Manifesto Politik atau Manipol Indonesia berdasarkan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama Jalannya Revolusi Kita. Manipol Caret atau Jalannya Revolusi Kita merupakan embrio kelahiran serta doktrin baru, yaitu dunia tidak terbagi dalam blok barat, blok timur, dan blok Asia Afrika atau blok ketiga. Akan tetapi, dunia terbagi menjadi dua blok yang saling bertentangan, yaitu New Emerging Forecast dan Old Devos. Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal. TAP MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah 1. Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya. 2. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Ketetapan-ketetapan MPR era Orde Baru dijabarkan dalam pola umum pembangunan jangka panjang dan pola umum pelita 2 hingga 6. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam bidang politik luar negeri yang bebas dan aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan perannya dan memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. Namun demikian, menarik untuk dicatat bahwa TAP MPR berbeda dengan TAP MPRS tahun 1966. Perbedaan ini seiring dengan pergantian pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, sehingga konsep perjuangan Indonesia yang selalu didengung-dengungkan oleh Soekarno sebagai anti-kolonialisme dan anti-imperialisme tidak lagi dimunculkan dalam TAP MPR tahun 1973. Setelah itu, sosok politik luar negeri Indonesia juga lebih difokuskan pada upaya pembangunan bidang ekonomi dan peningkatan kerjasama dengan dunia internasional. Pasca Orde Baru atau dikenal dengan periode reformasi yang dimulai dari masa pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono secara substantif, landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat melalui ketetapan MPR nomor 4 MPR MPR 1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang garis-garis besar haluan negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional
GBHN ini menetapkan pada faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada 1997 yang kemudian dapat mengancam negara Indonesia. Di antaranya ketidakseimbangan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, GBHN juga menekankan perlunya upaya reformasi di berbagai bidang, khususnya pemberantas segala bentuk penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, tentang kejahatan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.